Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristi Fajaria dari kelas Adam Smith nomor urut 11. Di video ini saya akan menjawab pada uji kompetensi bab 2. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. 2. Jelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi: A. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. D. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. 3. Jelaskan soko guru demokrasi universal. Soko guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. D. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 4. Jelaskan nilai demokrasi jika dibanding dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibanding dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 5. Buktikan bahwa Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun secara empiris. Secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Sehat.
Dalam Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan rakyat Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi, negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pastikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi secara normatif dan secara empiris. Secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, demokrasi adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, demokrasi berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. B. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1950 Ayat 1 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan rakyat Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintah parlementer, pemerintah demokrasi terpimpin, pemerintah Orde Baru, dan pemerintah Orde Reformasi, negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis adalah sebagai berikut. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan.